Halo Sineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang secara mengejutkan itu berhasil tayang di bioskop kita, di bioskop Indonesia. Sempat tayang waktu itu sebagai opening ya, opening Jakarta World Cinema. Terus kemudian rame diomongin, banyak dapat review positif yang gila-gilaan, skornya tinggi-tinggi. Tapi waktu itu obrolannya wah nggak mungkin nih tayang di bioskop Indonesia. Soalnya kontennya itu terlalu dewasa dalam tanda kutip ya, terlalu ekstrim. Ternyata kemudian tayang di luar dugaan orang-orang. Gue semua udah pada tahu film yang gue maksud, yaitu adalah The Substance, yang pada saat Cannes tahun ini tuh menang Best Screenplay ya, alias naskah terbaik. Jadi emang hype-nya udah tinggi banget, salah satu film yang paling ditunggu-tunggu tahun ini. Tapi kali ini gue bukan mau review coy, karena review udah ada, udah di review sebelumnya pada saat si Arya tuh nonton di JBC ya. Jadi silakan kalau yang mau ngelihat review bisa cek di video yang itu. Di sini gue bukan mau review. Walaupun kalau ditanya apakah lu suka filmnya, I love that. I love The Substance. Buat gue The Substance adalah salah satu film terbaik tahun ini. Dan kalau suruh kasih skor, gue dengan lantang, dengan mantap tuh akan kasih 9 dari 10. Tuh keren banget filmnya. Tapi yang mau gue lakuin sekarang bukan review, melainkan ngejawabin pertanyaan yang sering banget nongol di medsos pada saat gue bilang gue baru nonton The Substance nih. Habis gue nonton, gue langsung nge-tweet dan orang-orang pada nanya satu pertanyaan yang sama. Bang, sensornya parah nggak? Ya, dan itu pertanyaan yang wajar sih, karena kayak tadi gue bilang ya, filmnya itu mengandung banyak konten yang lumayan ekstrim. Terus pada saat pertama di-announce bakal tayang di bioskop juga gue kaget. Ini sensornya gimana? Apakah bakal parah atau enggak? Jadi pada saat banyak pertanyaan seperti itu gue sangat maklum. Jadi ya gue pengen menjelaskan aja sih. Menjelaskan sebenarnya sensornya The Substance ini seperti apa. Kita tahu lah ya bakal disensor. Gak mungkin ini lolos 100% gitu. Cuman gue pengen ngejelasin nih sensornya seperti apa. Dan kenapa lu tetap harus nonton versi bioskop. Karena gue banyak tuh ngeliat, wah kalau disensor males lah, mending gue nonton di pada saat OTT besok dan lain-lain. Dan itu komentar banyak berdatangan dari orang-orang yang belum nonton filmnya, belum ngerasain theatrical experience-nya seperti apa. So cobalah gue jelasin di sini sensornya tuh kira-kira seperti apa aja sih. Satu yang jelas kena sensor itu adalah nudity, telanjang, bugil, itu kena sensor. Tapi bukan kena sensor potong ya. Di film ini nggak ada sensor potong. Durasinya sama persis sama yang asli, nggak ada yang dipotong, cuman sensornya adalah berbentuk blur. Nah, nudity tuh mostly kena lah. Apakah mengganggu? Well, pada saat awal-awal nongol, jujur gue ngerasa ya aduh gitu. Wajar lah ya pasti ngeliat sensor blur itu kan ganggu. Tapi setelah beberapa saat, selain udah kebiasa, gue juga ngerasa oh ya sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh sih. Apalagi gue ngeliat tuh sensornya agak-agak inkonsisten. Inkonsisten dalam arti ya ada beberapa ini yang disensor ya, mayoritas tuh tetek misal disensor. Tapi misalkan karakternya tuh madep samping gitu, dari samping terus nutupin gini, tapi lu bisa melihat dengan jelas sidebooknya. Sorry ya, ini gue bukan ngomongin hal mesum nih. Gue mau menjelaskan sensornya nih ya. Kalau misalkan madep samping ada side boob gitu nggak akan kena sensor. Jadi selama nipple ini nggak kelihatan nggak kena sensor. Tapi di banyak titik juga banyak nipple yang bocor. Bocor tuh dalam arti nggak disensor ya, nggak di blur. Kalau untuk urusan violence-nya, elemen-elemen body horror-nya tuh 95% aman. Nah yang 5% itu gue agak bingung sebenarnya. Jadi ada satu part, salah satu karakternya itu habis dipukulin, jedotin kepalanya itu ke kaca dan segala macam. Pada saat lagi dihajar itu nggak kena sensor, jadi dijedotin ke kaca, dar, mukanya berdarah-darah gitu, kita bisa ngeliat dengan jelas. Tapi setelah selang beberapa detik gitu, dia udah mulai terhuyung-huyung terus mau pingsan, itu di blur. Mungkin pertimbangannya adalah pada saat lagi dijedotin itu kan ada gerakan tuh, ada movement, jadi nggak jadi fokus itu muka hancur. Cuman pada saat dia udah pingsan gini kan fokus utamanya ya cuman muka. Mungkin itu pertimbangannya makanya di blur. Nggak tahu, lu tanyain sendiri sama distributor filmnya lah. Itu justru buat gue agak mengganggu. Daripada nudity-nuditinya gue nggak terlalu terganggu malah. Tapi pada saat ada violence itu jujur gue cukup terganggu. Kenapa? Karena ya dari tadi kita ngeliat hal-hal yang lebih brutal, lebih gila, tubuh kebelah lah segala macam, itu aman. Dan blurnya bener-bener satu layar itu ngeblur karena shotnya tuh kebanyakan close up kan. Close up ngeliatin muka rusak, di blur ya satu layar. Kena blur nggak tahu tuh lagi ngeliat apa gue anjir. Nah gue yakin nih kalau lu yang belum nonton terus mendengar penjelasan gue, beberapa udah ada yang ngerasa males lah nih gue nonton di bioskop nggak sensor ini itu. No, gue tetap sangat menyarankan tonton The Substance di bioskop. Kenapa? Soalnya ini theatrical experience-nya yang dicari. Jangan lu bayangin ini kayak film-film horor biasa gitu yang nggak memperhatikan estetika lah. The Substance itu gue ngeliat digarap kayak film-film blockbuster, dalam arti visualnya itu dibikin semegah mungkin, audionya nih yang nggak gue
expect nih audionya itu bombastis banget karena itu dipakai sama sutradaranya buat ngebangun atmosfer biar kita penonton itu sama kayak karakternya yang dirasain. Ada dalam mimpi buruk, ngerasa nggak nyaman. Nah, itu kalau misalkan di layar kecil tuh di laptop, bahkan gue yakin kalau di TV ya smart TV itu tetap gak akan kerasa. Untuk mendapatkan experience yang maksimal lu harus di bioskop. Trust me, nanti kalau misalkan lu tetap ngotot, enggak lah, bodo amat sensor, lu di layar kecil lu mungkin akan tetap ngerasa oke, ini film yang bagus. Film yang bagus mau ditonton seperti apapun akan tetap terasa bagus ya. Tapi di saat si pembuat filmnya itu udah meniati filmnya itu sebagai theatrical experience, yang visualnya, audionya itu harus dinikmatin di bioskop buat kerasa maksimal. Begitu ditranslate ke yang lebih kecil tuh gak akan kerasa. Sayang banget. Kalau lu ngerasa sayang ngeluarin duit untuk nonton The Substance yang kena sensor, gue malah ngerasanya gue lebih sayang nih ngebayar duit subscribe OTT untuk nonton yang ya tetap kena sensor nanti. Orang masuk ke Indonesia tetap kena sensor, mungkin gak separah di bioskop tapi tetap kena sensor men. Gue akan lebih ngerasa yang itu, udah di OTT tetap kena sensor, walaupun mungkin sensornya berkurang, experience yang gak maksimal, tuh sayang banget. Sama gini loh, The Substance itu durasi 140 menit. Kalau dihitung-hitung nudity-nya itu mungkin cuman sekitar nggak nyampe 10% dari durasi lah, nggak nyampe jauh banget, 5% mungkin, bahkan mungkin kurang. Untuk sebuah film yang durasinya sepanjang itu, sensornya tuh kerasa sedikit. BTW nih sebelum gue jelasin lebih lanjut, jangan disalahartikan kalau gue mendukung sensor ya. No, amit-amit deh. Gue sangat mengutuk yang namanya sensor. Gue benci sama sensor. Tapi di saat kondisinya kayak gini ya gue tetap merekomendasikan ke bioskop. Sama gini deh, kayak tadi gue bilang kan, mayoritas sensornya, 95%-an sensornya itu adalah nudity. Nudity itu kalau di blur ya emang lu nggak akan bisa ngelihat ini bentuknya seperti apa, tapi kan lu bisa tahu itu adalah tubuh manusia men. Lu nggak perlu di guide, oh itu tuh ada buletan 2 gitu, titik-titik, nggak perlu. Lu tetap akan tahu itu bugil dan lu tetap akan tahu bentuknya dan lu tetap akan paham ngelihat ekspresi karakternya. Oh si karakter ini, si Demi Moore ini lagi mengutuk tubuhnya yang udah nggak seindah dulu menurut dia, atau dia lagi menikmati badannya yang wah sekarang udah cantik lagi. Nah itu lo kan bisa paham dari gesturnya, dari ekspresinya. Sama ini kayak tadi gue bilang ya, sensornya tuh ada inkonsisten, beberapa tuh masih bocor. Gue ngelihatnya ini sih kayak apa ya, si distributor sebenarnya itu juga lumayan berpihak ke penonton. Dalam arti berpihak tuh gini, mereka tahu kalau sensor itu seharusnya nggak perlu. Kalau bisa mereka pengen mempertontonkan filmnya tanpa sensor. That's why mereka bawa ke JVC kemarin ya. Jadinya kayak mereka tuh berusaha curi-curi gitu. Wah yang ini sebenarnya kan nggak harus disensor ya, ya udahlah nggak gue sensor. Sesuai dengan notes dari LSF ya tentunya. Ini nggak disensor ya udahlah nggak perlu disensor. Apa ada yang nudity dalam kegelapan gitu misalkan yang nggak disensor. Jadi kayak gue ngelihat sebenarnya distributornya juga sangat-sangat berpihak ke penonton gitu. Pengen penonton tuh bisa menikmati film ini semaksimal mungkin sebisanya mereka. Jadi ya gue rasa let's appreciate that dengan nonton di bioskop. Kalau misalkan lu berasumsi, wah ya gue mau protes nih, gue akan demo gitu misalkan ya, protes soal censorship di Indonesia dengan cara tidak menonton film yang disensor, The Substance contohnya. Tujuannya apa? Mungkin ada yang bilang ya biar LSF itu tahu rasa gitu, biar kita tuh bisa menyampaikan protes kita, ketidaksukaan kita ke LSF. Ya kalau lu banyak komplain di medsos, iya itu mungkin protes sampai. Tapi kalau misalkan protes lu adalah dengan tidak nonton, ya LSF gak ngaruh coy. Mereka gak mendapatkan dampak apa-apa. Lu nonton gak nonton film yang kena sensor, LSF gak peduli. Mereka tuh gak ngaruh. Yang ngaruh siapa? Ya kita dan distributor filmnya. Distributor jadi gak mau bawa film-film yang serupa lagi misalkan. The Substance aja dikit banget loh. Setahu gue tuh sampai kemarin penontonnya tuh cuma sekitar 4.000-an, tuh dikit banget. Dikit banget itu penontonnya. Di luar layarnya emang limited ya. Untuk ukuran layar segitu itu tetap termasuk dikit men. Jadi sebenarnya kalau lu protes soal sensor dengan tidak nonton, yang rugi adalah lu sendiri dengan tidak nonton filmnya di bioskop sama distributornya. Mereka jadi ogah ngebawa film-film seperti ini. Mereka jadi ogah memperjuangkan gitu. FYI ya, mungkin buat yang belum tahu sebenarnya jalur sensor itu seperti apa, coba gue jelaskan seperti ini. Jadi pada saat ada distributor atau kita bilang aja pemilik filmnya, pemilik film biar gampang gitu. Pemilik film itu pengen nayangin film di bioskop, mereka akan ngirim materinya ke LSF. Mereka kirim ke LSF, terus mereka sampaikan, gue tuh pengen ini film kira-kira misal 17+ gitu ratingnya. Oke, LSF tinjau materinya, kemudian kasih notes tuh. Adegan-adegan apa aja sih yang harus direvisi? Revisi ya, kata kuncinya tuh. Adegan mana aja yang harus direvisi biar lu bisa dapet
rating 17 plus gitu. Dibalikin materi filmnya ke si pemilik film. Nah dari situ si pemilik film revisi tuh. Revisinya seperti apa terserah mereka. Bisa dengan di cut langsung, atau bisa dengan seperti itu Substance ya, di blur, atau kayak yang kadang dilakuin juga tuh di zoom. Nah itu terserah si pemilik film sesuai dengan notes dari LSF. Kalau The Substance sih kayaknya mereka langsung minta 21 plus deh. 21 plus tuh seperti apa, dikasih notes, langsung mereka revisi dengan cara blur. Balikin lagi abis itu nih ke LSF. Nih loh versi revisinya seperti ini. Udah oke belum? Kalau ternyata udah oke udah tayang. Kalau belum oke ya lanjut lagi diskusi tadi. Cuman yang sekarang bedanya, ini gue gak bilang LSF itu sudah baik ya, jangan salah, LSF itu tidak akan pernah baik. Adanya lembaga sensor film, eksistensi mereka sendiri itu adalah contoh hal yang buruk gitu. Cuman kalau dibandingin dulu, ini udah mendingan sekarang. Kalau dulu ya udah ada film seperti ini nggak bisa. Kalau sekarang distributor udah bisa ngelakuin ini. Misal kayak tadi ya 17 plus minta, terus dikasih notes, terus udah mereka revisi, terus si pemilik film ngerasa wah kalau part yang ini direvisi nih, mau itu cuman di blur atau di zoom, ini akan tetap nggak nyaman flow filmnya. Mereka bisa komplain ke LSF, discuss, nggak ada jaminan berhasil ya sebenarnya. Tapi mereka punya kesempatan juga untuk discuss. Bapak Ibu yang terhormat, menurut kami part ini itu sebaiknya nggak usah direvisi karena nggak ekstrim banget dan akan mengganggu flow penceritaan etc gitu. Makanya gue sangat appreciate sama beberapa distributor, jadi mereka memperjuangkan sampai detik-detik akhir kalau ini tuh harusnya nggak usah diilangin, nggak usah dikasih notes gitu, udah bisa lolos. Itu ada beberapa yang sangat memperjuangkan itu. Nah intinya gimana? Intinya ya kalau lu pengen melakukan perubahan, lu mau mengubah situasi, itu bukan dengan cara menyuarakan nggak nonton, itu nggak ngaruh. Lu nonton nggak nonton, LSF peduli setan. Kita appreciate para distributor yang sudah berani bawa film-film yang non mainstream ke bioskop Indonesia. Yang gue sangat tidak expect kalau misalkan ya 5 tahun lalu itu bakal tayang di sini tuh nggak akan film-film kayak gini. Atau kayak kemarin tuh Love in the Big City itu ya Allah 3 tahun lalu 2 tahun lalu nggak akan tayang di sini sih. Sekarang udah berani bawa distributor kita, jadi kita dukung. Nah sama ini nih, dengan lu nonton The Substance di bioskop nih, lu akan lebih gampang nangkep simbol. Nah ini juga yang pengen gue bahas nih. Kesampingkan dulu pembahasan soal sensor, minggir dulu dah, lu udah paham maksudnya. Dan gue rasa setelah gue berbusa-busa ngomong kayak tadi, lu tetap nggak pengen nonton, ya udah, lu emang nggak pengen nonton gitu. Gue nggak akan bisa mengubah perspektif lu sampai sini. Tapi sekarang kita bahas yang lain nih. Gue pengen ngomongin simbol-simbolnya sebenarnya. Tapi karena ini udah ngomongin soal simbol, metafora dan lain-lain, nih spoiler ya. Spoiler alert, silahkan kalau yang sudah belum yang belum nonton The Substance, stop sampai di sini, tonton dulu filmnya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang gue pengen ngomongin simbol-simbolnya nih. Menarik soalnya. The Substance ini sebenarnya emang termasuk film yang lumayan gamblang sih, bukan film-film kayak si David Lynch gitu. Misalkan yang surreal, no. Sebenarnya cukup gamblang dan kayaknya beberapa kritikus juga menitik beratkan itu sebagai salah satu part yang dikritisi, kayak on the nose banget sih filmnya. Gue sih nggak masalah sebenarnya. Tapi tetap mereka punya beberapa simbol-simbol yang menarik. Yang pertama lebih ke arah Easter egg sebenarnya sih daripada simbol. Yang gue suka banget itu adalah gimana si sutradaranya, si Coralie Fargeat, sorry koreksi pronunciation gue kalau salah ya, tulis aja sih Coralie Fargeat. Dia itu kan sangat terinspirasi sama David Cronenberg ya. Ya jelas ini film body horror. Siapa sih yang pengen bikin film body horror dan gak terinspirasi Cronenberg tuh nggak mungkin. Dia adalah master of body horror. Nah di sini lu akan bisa menemukan beberapa tribute lah. Kayak misalkan pas adegan si Demi Moore itu ngobrol sama si produser di restoran, terus lu akan ngelihat lalat yang mati di dalam gelas air tenggelam gitu. Nah itu jelas itu referensi ke The Fly. The Fly-nya Cronenberg, one of the best body horror movies ever. Si Jeff Goldblum yang main. Terus selain itu juga pada saat adegan, nah ini kayaknya banyak yang miss nih part ini nih. Pas si Sue yang diperanin Margaret Qualley itu pertama kali casting, terus dia nyebut nama dia, I'm Sue gitu kan, shotnya itu close up ke bibir ya, yang kemudian ditayangkan di banyak layar TV gitu. Dia ngomong Sue itu dengan sensual banget. Nah itu adalah reference ke salah satu karyanya Cronenberg juga, yaitu Videodrome judulnya. Jadi kalau di Videodrome itu lebih ekstrim adegannya. Karakter yang namanya Nikki diperanin sama Debbie Harry itu ngeliatin bibir dia ngomong di TV. Terus kemudian si protagonis yang namanya Max itu tertarik sama bibir si Nikki dan dia mulai mencium TV itu sampai si TV itu menelan muka dia. Itu adalah salah satu adegan paling ikonik
di film horor sepanjang masa. Nah, itu dikasih reference di sini. Terus tadi gue sempat ngomongin David Lynch ya. Yes, ini bukan film surreal kayak David Lynch, tapi tetap ada elemen surrealisme di sini dan tetap kelihatan ada inspirasi dari filmnya Lynch, yaitu pada saat udah masuk ke third act dan kita bertemu dengan si monster ya, Monstro Elisasu itu desainnya itu sangat-sangat ngingatin ke salah satu karakter utama di filmnya David Lynch, di film The Elephant Man, si karakter John Merrick yang mukanya itu hancur, rusak, cacat dari lahir. Nah, itu hampir sama persis lah, mirip banget desain mukanya yang benjol sana sini. Nah, gue rasa si sutradaranya juga sangat-sangat terinspirasi dari David Lynch ya. Tapi itu tadi kan adalah beberapa simbol Easter egg yang nggak ngaruh-ngaruh banget ke penceritaan sesungguhnya. Tapi simbol-simbol yang ngaruh ke storytelling juga banyak di sini. Ngaruh ke storytelling, terus juga dipakai untuk memperkuat isu yang disampaikan tuh ada beberapa simbol. Pertama, yang simpel banget nih, The Substance ini kan memperlihatkan gimana karakternya itu dihantui sama beauty standard sebenarnya. Si Elizabeth misal, dia tuh dihantui sama ketakutan kalau orang-orang nggak menganggap dia cantik, orang-orang menganggap dia tuh sekarang jelek, udah tua. Nah, makanya di suatu part dia tuh takut banget keluar rumah tuh karena dia tuh dihantui sama beauty standards. Di satu sisi, si Sue yang cantik, yang dianggap sama orang-orang itu lebih memenuhi beauty standard, yang masih muda juga dihantui sama hal itu. Makanya ada dream sequence tuh yang Lynch banget sih sebenarnya itu dream sequence-nya. Itu adalah pada saat si Sue itu dari pantat dia tuh ada tonjolan. Ada tonjolan, terus kemudian dia tarik tonjolan itu, ternyata tonjolan itu adalah paha ayam. Karena dia takut sama hal itu. Dia takut kalau ini nih paha ayam ini, makanan ini bakal ngerusak kecantikan gue, bikin gue jadi gendut, gak lagi dianggap seksi sama orang-orang. Yang intinya adalah mau lo tuh dianggap sesuai beauty standard atau enggak, mau lo seperti Elizabeth tuh yang dianggap udah gak cantik, atau seperti Sue yang sangat dipuja-puja karena kecantikannya, yang manapun kalian, lo akan tetap dihantui sama beauty standard. Mau lo dianggap cantik, mau lo dianggap jelek, itu akan selalu dibikin insecure. Dan semua itu terjadi ya karena cowok, men. Lo harus aku itu. Semua beauty standard itu bisa ada ya karena cowok. Ya cewek juga sih beberapa, tapi mostly cowok. Apalagi beauty standard itu kan asalnya dari zaman dulu ya. Sebenarnya ya awal-awal itu dari zaman dulu. Pas kesetaraan gender itu belum sekencang sekarang, jadi para cowok itu lebih banyak menduduki posisi-posisi penting. Nah, makanya para cowok yang berkuasa itu bisa nyetir opini publik tuh, bisa nyetir perspektif masyarakat tuh seperti apa. Oh, buat para cowok berkuasa itu yang cantik seperti ini, ya udah mereka setir biar masyarakat itu berpikir yang sama. Termasuk para produser, para pentolan di dunia entertainment lah ya. Yang di sini bakal lo temukan dalam karakter yang bernama Harvey. Taya banget namain karakternya. Udah tau lah ya lu kenapa ada karakter produser namain Harvey, itu adalah karena dia terinspirasi dari Harvey Weinstein. Soalnya ini kan sama nih karakternya nih, seorang produser yang semaunya sendiri, yang abusive, yang mesum, yang suka ngeliatin cewek muda dan lain-lain. Nah, terinspirasi dari Harvey Weinstein. Walaupun kalau gua ngeliat perangainya, cara dia ngomong, cara dia gerak yang agak-agak cartoonish, gue juga keinget sama itu Vince McMahon. Vince McMahonnya WWF ya, yang kemarin juga ada dokumenter di Netflix, diungkap semua boroknya di situ. Cara jalannya yang sangat-sangat over the top kayak karakter komik lah. Terus gayanya yang nyeleneh itu kayak gabungan Harvey Weinstein sama Vince McMahon. Yang sama itu adalah dua orang pentolan, white people, jadi produser cowok dan kemudian menyalahgunakan kekuasaan mereka, abusive, mesum juga. Dan yang lucu gini, si Harvey itu kan sangat menganggap muka fisik cewek-cewek yang udah tua itu jelek. Kayak dia tuh menganggap si Elizabeth yang udah umur 50 tuh ya Allah menjijikkan banget menurut dia. Apa sih ibu-ibu udah tua bla 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 bla. Tapi di adegan pas makan itu kita justru ngelihat kalau si Harvey, si cowok ini jauh lebih menjijikkan. Soalnya kita ngelihat dia tuh dengan slow motion makan udang terus di kunyah-kunyah gitu sampai tumpah-tumpah udangnya sambil ngomong. Shot-shot itu tuh berusaha menginformasikan ke kita kalau cowok-cowok seperti Harvey ini yang menganggap cewek-cewek tua yang sesuai beauty standard itu menjijikkan, sebenarnya tuh jauh lebih menjijikkan. Mereka aja yang nggak sadar kalau mereka itu menjijikkan. Mereka disgusting. Nah, sama ngomongin kamera nih yang gue perhatiin juga, sutradaranya itu banyak pakai close up buat nangkep muka si Harvey, muka para cowok-cowok sih, tapi mostly Harvey. Pas pertama kita ketemu Harvey juga tuh extreme close up kan, dia kencing di
toilet, hidungnya tuh sampai nempel ke kamera. Nah itu juga bukan bukan hal yang nggak sengaja, itu disengaja. The Substance tuh pengen ngasih lihat gimana sih para cowok-cowok itu menginvasi privasi cewek-cewek. Karena kan dengan mereka ngomentarin kecantikan lah, ngomentarin fisik, itu kan udah menginvasi privacy. Nah hal itu disimbolkan dengan extreme close up tadi, karena kita sebagai penonton juga ngerasa nggak nyaman, kayak ngerasa anjir privacy gue diinvasi sama orang yang lagi pipis itu bang. Sama kalau lu perhatiin gini, sebenarnya si Elizabeth tuh kan kesepian. Kenapa? Karena semua orang, terutama cowok ya, cowok-cowok itu pergi ninggalin dia. Nggak ada yang mau berinteraksi sama dia. Dari si produser, terus pas dia habis kecelakaan tuh si dokter, semua tuh kayak nggak nyaman untuk berinteraksi sama Elizabeth. Terus kemudian mendadak pergi. Lu perhatiin deh, mereka tuh ngobrol bentar, terus canggung, terus bye, pergi gitu. Nah itu kayak menyimbolkan gimana si Elizabeth itu merasa semua orang itu meninggalkan dia. Padahal dia tuh ingin mendapatkan perhatian semua orang lagi, tapi kok semua orang di sini cowok-cowok itu langsung pergi ninggalin dia, ngobrol bentar pergi. Makanya pada saat dia ketemu sama teman lamanya itu, dia pengen ngobrol, nggak harus ke romance ya, tapi dia pengen ngobrol aja, berinteraksi sama manusia lain. Makanya dia insecure pada saat wah udah mau ketemu nih, wah gue insecure nih, jangan-jangan karena gue nggak cantik gue bakal ditinggalin lagi. Nah makanya dia nggak jadi pergi. Jadi si Elizabeth tuh semakin kesepian, makin terjebak sama insecurity, makin kosong lah intinya. Hati dia makin kosong, yang disimbolkan sama itu loh, lorong di studio tempat syuting aerobik itu kan cakep banget tuh, tata artistiknya tuh cakep banget di situ. Tapi lorongnya hampa, kerasa artificial, cantik tapi kosong. Ya sama kayak tuntutan industri hiburan yang mengganggu pikirannya Elizabeth. Mereka tuh mengutamakan beauty, tapi sebenarnya tuh kosong banget, nggak ada hatinya, nggak ada jiwanya. Nah terus ngomongin Sue nih, ini juga sempat dibahas Demi Moore kalau nggak salah di sebuah interview. Jadi si Sue ini kan lahir dalam kondisi dia tuh cantik, dia punya semua kesempatan untuk sukses, dia bisa ngelakuin apa aja, dia bisa bikin PH sendiri kalau dia pengen di industri hiburan, dia bisa ngejar karir apapun itu karena dia masih muda, dia cantik dan segala macam. Pada akhirnya yang dia lakuin tetap sama kayak Elizabeth, dia balik lagi ikut casting. Padahal dia tahu bahwa ya nanti sama aja, gue cuman akan dimanfaatin karena kecantikan gue doang, gue cuman akan jadi alat dari para cowok-cowok itu. Tapi tetap dia ngelakuin hal yang sama. Jadi kayak gue ngeliat lingkaran setan gitu, hal yang akan selalu terulang, patternnya sama terus. Dan ini sama kayak di dunia nyata kan. Misalkan ada si A nih udah tahu sebenarnya industri hiburan ini berbahaya, cara yang gue tempuh ini sebenarnya cuman bakal menguntungkan para penguasa itu, cowok-cowok brengsek itu, tapi ya tetap dilakuin. Soalnya itu tadi, apa yang udah ditancepin dari dulu, udah jadi belief, jadi kepercayaan orang, ya akhirnya nggak bisa lepas. Seseorang tuh punya mimpi, gue pengen jadi bintang gitu, walaupun dia udah tahu ya kalau sebenarnya itu industrinya busuk banget, tapi gimana lagi, itu udah terlanjur nancep kalau wah hidup yang mewah, yang gemerlapan itu adalah yang sempurna, yang menyenangkan, terus berulang terus kayak lingkaran setan. Sama yang gue suka juga adalah pas ending nih, gue suka banget nih endingnya itu kan si Monstro Elisa Sue itu luka-luka ya badannya, dan di salah satu part tubuhnya tuh di bagian belakang itu ada mukanya si Elizabeth kan. Jadi yang depan tuh ancur mukanya, tapi ada muka Elizabeth yang beneran tuh tapi di punggung. Nah di ending muka Elizabeth yang utuh itu kan lepas tuh. Dia jalan sendiri ke itu loh, bintang Walk of Fame-nya dia. Dan di situ dia ngerasa happy akhirnya, kayak mukanya tuh lega banget ngelihat bintang-bintang di langit. Itu kayak menyimpulkan gini, si Elizabeth itu akhirnya bisa ngerasa lega, bisa ngerasa happy setelah dia itu lepas dari badan dia. Kan mukanya tuh lepas tuh, mukanya literally itu lepas dari badan dia. Dan disitulah setelah dia udah gak lagi terikat sama tubuh dia, sama tuntutan untuk jadi cantik, untuk membuat tubuhnya itu sempurna, akhirnya dia happy. Yang intinya apa ya udah, lu gak usah terlalu berusaha mengikuti beauty standard, lu gak harus berusaha terlihat seperti yang orang lain inginkan. Kalau misalkan ada industri, ada pekerjaan, atau ada impian yang pengen lu capai, tapi lu harus ngikutin standar-standar itu yang bikin lu gak nyaman, ya buat gue itu gak worth untuk dikejar sih. Tapi ya silakan lah, semua orang gue rasa beda-beda. Yang penting tonton aja dulu ya The Substance, oke? Silakan kalau ada yang punya pemaknaan simbol lain soal film ini, atau punya teori-teori yang mau di-share,
tuliskan itu di kolom komentar. Gue yakin masih banyak simbol-simbol yang belum gue bahas karena nih durasinya udah kelamaan sih videonya. Jadi kalau ada yang masih kelewatan silakan tulis di komentar, oke? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada Super Thanks, Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier pilihan lu masing-masing. And thank you so much buat teman-teman berikut dari tier Besti dan La Familia yang masih setia join sampai hari ini. Makasih banget, kalian sangat membantu. Tier Sobat walaupun nggak nongol di sini juga sangat-sangat gue ucapkan terima kasih. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review video-video berikutnya.